Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang saya hormati dan kita muliakan bersama Ibu Bupati atau dalam hal ini yang mewakili oleh staf ahli Bupati yaitu Bapak Ahmad Syukur. Dan yang kami hormati, kami muliakan pula seluruh Bapak Ibu di pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Dan yang kita muliakan juga Bapak Camat Rengat Barat dan beserta seluruh rombongan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh perangkat desa beserta jajaran yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati tibaqa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala habibina wa maulana al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala fi riwayah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala fi riwayah, man shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang batuk pilek, Pak? Tidak ada ya, insyaallah ya. Ibu-ibu, ada yang sakit pinggang? Ada mungkin ya. Yang sakit pinggang, semoga Allah angkat malam hari ini penyakitnya. Bapak Ibu yang mungkin istrinya sakit di rumah, Allah sembuhkan. Dan Bapak Ibu-ibu yang suaminya sakit, semoga juga Allah sembuhkan. Yang anaknya, cucunya, neneknya, kakeknya yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita bersyukur pada malam hari ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Allah kasih kita jantung masih bisa berdetak. Allah kasih kita nadi masih bisa berdenyut. Allah kasih kita mata masih bisa melihat. Allah kasih kita telinga masih bisa mendengar. Dan lebih-lebih lagi Allah kasih kita tangan bisa mengayun, kaki bisa melangkah. Sehingga kesempatan yang besar itu menjadikan kita bisa berkumpul di malam hari ini di Masjid Babul Falah, Desa Pekanheran. Coba sesekali Bapak Ibu kita rasakan jantung kita ini. Kita dekap dada kita, tangan kanan atau tangan kiri kita letakkan di dada. Sampai kapan kira-kira detak jantung ini masih Allah kasih, ya? Bisa jadi satu ketika di 2 rakaat kita akan sholat nanti, kemudian kita memejamkan mata tanpa bernafas kembali. Bisa jadi di perjalanan dengan roda mobil, roda sepeda motor yang terus berjalan dengan tanpa atau dengan kecelakaan, Allah kemudian angkat daripada kesempatan kita untuk hidup. Maka kesempatan hidup itu kesempatan yang tidak bisa ditawar-menawar. Kesempatan itu selalu dilupakan oleh manusia. Dan yang mengatakan itu adalah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maqbulun fihi
fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan. Bukan satu dua orang yang lupa, tapi hampir semua manusia lupa. Ya. Apa nikmat itu? Satu, nikmat sehat. Nikmat sehat. Dan kapan seorang muslim, seorang manusia ingat bahwa dia sedang dalam keadaan sehat, yaitu ketika dia sakit, ya. Contoh, misal ya, Pak Camat sedang baring-baring di masjid gitu ya, ngadap ke atas, tahu-tahu debu turun ke matanya, kelilipan, merah mata, dan kemudian cari obat sana kemari, install semua obat macam tetes itu dicari. Gimana mata itu bisa sembuh? Sampai kadang-kadang kita bertanya, ya Allah, alangkah mata ini ya Allah Engkau sehatkan segera. Enak bisa baca Quran di malam-malam Ramadan ini. Kalau seperti ini ya Allah, hamba absen terlebih dahulu, tak bisa baca, ya kan? Kapan nikmat itu bisa kita pikirkan? Kalau terusik atau dia hilang. Nikmat sehat luar biasa. Itu baru mata, telinga, belum yang lain sebagainya. Maka tidak bisa dihitung nikmat tersebut. Dan kita tidak menganggap saat ini berdiri, ya, saya sedang sakit tenggorokan ini sebetulnya. Saya sudah minum obat tadi dan badan agak meriang, baru terasa, ya Allah, malam ini jadwal saya diminta untuk di Masjid Babul Fala, safari Ramadan bersama pemerintah daerah, tolong kasih kekuatan. Baru ingat. Hari-hari sebelumnya santai saja, jalan ke masjid, jalan ke musola, sholat, puasa. Kadang-kadang tidak memikirkan kesehatan kita sama sekali. Betul? Asal buka puasa, semua yang di depan kita habis. Apa yang nampak di simpang patin, beli semua, ya kan? Tanpa memikirkan kesehatan. Oh, lambung ini tak cukup menampung semua yang kita beli ternyata, ya. Maka nikmat sehat itu nikmat yang sangat mahal. Ibu-ibu ada yang mau jual matanya mungkin barangkali? Ada enggak? Kalau kita beli 200 juta, mau enggak? Ya. Bu Fitri, saya nampak Bu Fitri ini. Tetangga. Kalau kita jual mata kita mau enggak, Bu? Tak mau. 1 M kita beli deh mata ini, mau enggak dijual? Tak juga. Ternyata mata ini mahal harganya. Atau enggak usah yang itu digunakan sebagai fungsi, atau dia mungkin sebagai ya fungsi juga, namun mungkin lebih aksesoris di dalam tubuh manusia. Telinga, daun telinga kita ini, Pak dan Ramil, kira-kira kalau daun telinganya kita pinjam aja 1 hari, mau enggak kira-kira? Tak bisa. Ternyata daun telinga ini, Bapak Ibu, ini nikmat yang luar biasa. Dan kita lupa terhadap nikmat itu kadang-kadang. Lupa kadang-kadang. Untuk apa semua ini? Liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Untuk menguji kita siapa di antara diri kita ini yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dicintai lagi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat kesempatan. Ada yang kesempatannya banyak sekali. Orang-orang di LP itu banyak kesempatannya, karena saya 1 bulan 3 kali diminta ngisi di LP. Jadi setiap hari Jumat besok pagi saya masuk di LP sekitar jam 10, kelas 2B Pematang Rebah. Itu nikmat mereka tuh banyak sekali. Saya ceritakan kepada mereka Nabi Yusuf. Justru Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah, inna sijna ahabbu ilayya, penjara ini lebih aku sukai dibanding aku di luar dengan fitnah-fitnah orang-orang yang tidak benar, kata Nabi Yusuf. Maka mereka kita latih untuk menghafal Quran. Di antara mereka sudah ada namanya kelompok santri yang sudah mulai menghafal Al-Quran. Bisa jadi mungkin kita-kita yang di luar lapas tidak sebanyak mereka hafalan Al-Qurannya, atau tidak sebenar mereka. Namun kita berlomba. Kesempatan yang banyak itu dimiliki oleh orang-orang, tetapi kadang-kadang sakit yang mencegah mereka dan yang lain sebagainya, sehingga tidak bisa hadir. Maka 2 nikmat ini Bapak Ibu kita pikirkan untuk mendekatkan diri kita. Saya
bergembira. Malam hari ini malam yang sangat spesial. Jadi WA saya ini dari tadi berdenting saja, karena banyak pesan-pesan dari teman-teman Timur Tengah, dari teman-teman para alim ulama di Indonesia. Idza kana lailatul jum'ah, apabila malam Jumat, lailatul witri adalah malam yang ganjil, ya, antara 21, 23, 25, 27, ya. Sekarang malam 27. Fa ahrafa ya ahra an takuna lailatul qadar, maka dia sangat berkemungkinan besar malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam hari ini Bapak Ibu adalah malam ke-27. Malam ke-27. Dan kalau kita buka di sebanyak kitab hadis, lebih-lebih oleh hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya malam 27 dia sangat yakin. Ini sahabat Rasulullah, penulis tafsir yang hafal Quran, menuliskan bagi Rasulullah, membacakan bagi Rasulullah. Qurra, seorang yang menghafal sekian banyak riwayat bacaan Al-Quran, mengatakan, saya sangat yakin malam 27 itu malam Lailatul Qadar, kata dia. Namun apakah Lailatul Qadar itu akan dimiliki oleh kita semuanya? Ternyata tidak. Siapa yang akan memiliki? Dia yang mencari. Iltamisu bilailatil qadar, genggam cari terus menerus Lailatul Qadar, kata Rasulullah. Macam mana cara mencarinya? Apa ditunggu di rumah sembari kita nonton televisi? Tidak. Apakah kemudian kita hanya nongkrong saja tanpa berbuat hal-hal yang manfaat? Tidak. Harus dikejar dengan sekian banyak pahala yang Allah sediakan di sumur Ramadan ini. Dan Allah itu maha rahmat, Bapak Ibu. Allah itu sangat lembut. Allah itu disebut dalam Al-Quran Latifun Khabir. Ini saya bercerita tentang pahala dan dosa. Bagaimana Allah menimbang dosa, bagaimana Allah menimbang pahala. Allah itu sayang sama kita, Bapak Ibu. Sayang sekali. Allah itu Latifun Khabir. Latif itu artinya lembut, Khabir teliti. Saking telitinya Allah, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, melebihi tahunya Allah terhadap semut yang hitam jalan di atas batu yang hitam di malam hari. Ya. Saya kalau melepas kacamata ini ibu-ibu, bapak-bapak bagian baris kedua sudah tak kelihatan. Tapi Allah tahu semua yang terjadi dalam diri seorang hamba. Apa kata Allah? Man hammat bihasanatin falam ya'malha. Di antara kita ada yang berniat malam-malam ganjil ini, 10 malam hari terakhir ini untuk berbuat kebaikan, falam ya'malha. Ternyata terlupa. Balik padahal sudah berniat baca Quran banyak-banyak, dari Masjid Babul Falah pulang akan baca Quran, tapi ternyata lupa. Apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu hasanatan kamilah. Allah catat baginya pahala yang sangat sempurna. Itu baru niat saja, belum jadi melakukan. Lalu bagaimana ketika seorang muslim melakukan apa yang dia niatkan? Waman hamma bihasanatin fa'amilaha, dan dia melakukan, sudah berniat nih, malam 27 ini saya mau berinfak, biasanya 5.000, 50.000. Fa'amilaha, ternyata kejadian, betul-betul dikeluarkan dari dompet, dia keluarkan. Pemerintah daerah ingin kasih bantuan, betul-betul kejadian. Di Babul Falah betul-betul dikasih. Apa kata Rasulullah? Katabahullahu lahu asyra hasanatin. Allah catat baginya minimal 10 kebaikan. Dan ternyata tidak cukup sampai di situ, ila sab'i mi'adifin, sampai 700 kali lipat. Ternyata infak itu dia keluarkan dengan susah payah. Al-Quran itu dia baca dengan susah payah. Kebaikan dia memaafkan orang lain yang pernah menyakiti dia, itu dia maafkan dengan susah payah. Apa kata Rasulullah? Ila at'afi katsira,
dengan lipatan yang hanya Allah bisa menghitung. Tadi ketika buka bersama kita ada yang tanya, Ustadz, berapa kebaikan dikali lipat gandakan di bulan Ramadan? 100 kali lipat lebih. Sampai hitungan yang tidak bisa kita perhitungkan. Berarti siapa yang bisa menghitung? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada juga di antara muslim yang ingin melakukan maksiat, ingin melakukan dosa. Wa man kanat wa man hamma bisayyi'ah, berniat nih melakukan satu keburukan, falam ya'malha, tapi tak jadi. Malam ini pasang nomor, ya, bagus nampaknya ini, saya mimpi tadi malam gitu kan, pasang nomor. Ternyata dia tak jadi. Berjudi, minum minuman keras, main perempuan dan yang lain sebagainya, tak jadi dia lakukan. Apa kata Rasulullah? Kataballahu hasanatan wahida. Allah catat kebaikan sempurna bagi dia. Melakukan keburukan tapi tak jadi. Itu ternyata kebaikan di sisi Allah. Nah, mumpung Allah belum mencatat dan kita melakukan tak jadi, itu Allah kasih. Itu maha lembutnya Allah. Ternyata jadi juga, dia datang ke lokalisasi, dia jadi juga minum minuman keras itu. Apa kata Rasulullah? Kataballahu sayyi'atan wahidah. Allah catat cuma satu keburukan saja bagi dia. Kalau kebaikan tadi minimal berapa? 10 sampai 700 sampai lipatan yang tak terhingga. Tetapi kalau keburukan Allah catat, dan itu pun Bapak Ibu sekalian, malaikat sudah bergetar di langit. Ya Allah, hamba ini, ya Allah tolong ampuni dia ya Allah. Ini belum tercatat, kata malaikat Atid. Raqibun Atid, ya, yang sebelah kanan dan kiri kita ini belum mencatat keburukan itu masih akan bergetar semua langit dan bumi. Ternyata dalam kurang dari 24 jam hamba ini sudah melakukan, tapi dia taubat. Allah perbaiki amal catatannya. Allah itu maha pengasih. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, banyak orang kali-kali membagi-bagi 1000 bulan bagi 12 menjadi 83 tahun 4 bulan. Bukan. 1000 yang dimaksud itu khairum min alfi syahrin. Dia jauh lebih baik dibanding 1000 bulan. Artinya berapa? Bisa 2000, bisa 5000, bisa 10.000, bisa 100.000, bisa 500.000 bulan. Bisa 500.000 bulan. Dan yang uniknya dan enaknya, setiap amal yang itu nilainya sunnah jadi wajib pada setiap bulan Ramadan itu. Makanya ada sahabat Rasulullah, satu orang, dia heran. Ada 2 sahabat meninggal secara bersamaan. Satu yang baru hijrah, baru taubat, seorang sahabat ini. Satu lagi sahabatnya yang sudah lama hijrah, perang Badar, kemudian ikut perang di Uhud, baru meninggal dunia. Sahabat yang menyaksikan ini, yang mengadu kepada Rasulullah, namanya Talha bin Ubaidillah. Dia bermimpi 2 orang sahabat Rasulullah ini sudah berada di dalam surga bersama-sama. Heran, dia tak bisa tidur. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Hamba heran ya Rasulullah. Ada 2 orang ini ya Rasulullah. Saya bermimpi melihat dia sama-sama masuk surga. Padahal satu ini ya Rasulullah, dia ahli maksiat ya Rasulullah. Tak pernah melakukan kebaikan, kecuali sedikit. Yang satu lagi sudah perang, berjihad di jalan Allah. Ya, waktu itu melawan orang-orang kafir Quraisy sampai gugur di medan perang. Kenapa mereka bisa sama serasi dalam surga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku Talha, kenapa engkau heran? Bukankah sahabat yang terakhir baru taubat ini dia masuk ke bulan Ramadan? Masya Allah, tabarakallah. Gara-gara bulan Ramadan yang cuma sekali seumur hidup dia lalui, dia ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kejar
dari puasa kita disempurnakan, dari sholat-sholat malam kita disempurnakan. Dan terakhir saya sampaikan sirru min sirri Ramadan, rahasia dari rahasia Ramadan itu ada pada Al-Quran. Bapak ibu boleh tak bisa berinfak dengan harta, boleh kemudian belum bisa melakukan umroh haji di bulan Ramadan. Umroh ya, kalau haji di bulan haji. Boleh belum bisa melakukan sholat malam panjang, boleh belum bisa melakukan zikir banyak, tapi jangan tinggal namanya baca Al-Quran. Al-Fatihah itu ada 137 huruf. Lam aqul alif lam min harfun, aku tak mengatakan alif lam min itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau semua kebaikan itu dikalikan 10 bi'ashri amthaliha, dengan 10 kebaikan, artinya minimal satu Al-Fatihah yang kita baca sebanyak minimal 17 kali kita dapat kebaikan 1370. Kata Allah, bukan segitu Resfi, bukan segitu ibu-ibu, sampai 700 kali lipat, ribuan kali lipat, ila ad'afi katsira. Sampainya hanya Allah yang tahu macam mana membalas orang ini baca Qur'annya sudah sekian banyak khatamnya. Macam mana membalasnya, hanya Allah yang bisa membalas dia. Maka bacalah Al-Quran. Malam hari ini harusnya kalau yang dia berniat khatam 1 kali, Bapak Ibu, minimal sudah selesai 26 juz atau 25 juz. Imam Syafi'i panutan kita di daerah Indonesia, dan kami banyak mengambil fikih Syafi'i ketika di Yaman, itu menyelesaikan sehari semalam 60 juz, 2 kali khatam Quran di dalam sholat dan ketika membaca Al-Quran. Imam Qatadah yang mentafsirkan Al-Quran sebanyak 1 kali satu hari sekali khatam. Imam Malik demikian pula, dan banyak para ulama. Bahkan sahabat Rasulullah Utsman bin Affan selesai 30 juz dalam 2 rakaat di depan Ka'bah Baitullah. Maka kita berlomba berkaca. Malam 27 ibu-ibu, saya ceritakan sedikit, di daerah Timur Tengah itu sholat tarawih tak dimulai ba'da isya diminta tidur. Jam 9 baru mulai, disiapkan yang hafal Quran 3 orang. Para masyayikh itu ikut semuanya. Dari jam 9 mulai, sholatnya 2 rakaat setengah jam, rukuknya lebih dari 5 menit, sujudnya lebih dari 5 menit. Sampai istirahat 15 menit, lanjut sholat, tidak terhitung sampai jam 3 baru sholat witir 3 rakaat. Malam ke-27, malam-malam ganjil. Kita orang-orang Indonesia banyak yang lemah. Di samping saya ada namanya Syekh Abdul Malik Az-Zubaidi. Beliau ini sudah meninggal dunia. Hampir seluruh para ulama di Hadramaut Yaman Selatan, kalau Yaman Utara sedang konflik perang, Yaman Selatan itu memakamkan beliau, membawa jenazah beliau ke makam, saking mulianya beliau. Beliau tetangga saya ketika iktikaf, sebelah kamar. Jadi di lantai 2 kami ada kamar di sekat-sekat. Beliau ini Bapak Ibu, saya ceritakan bahwa orang yang bisa berdiri lama itu bukan orang yang kuat tubuhnya, tapi yang kuat imannya. Kenapa Syekh engkau bisa seperti ini? Ketika kami istirahat, engkau istirahat, tetapi engkau lanjut untuk melakukan sholat. Kenapa bisa seperti ini? Orangnya sudah bungkuk. Mohon maaf Kak ya, macam datuk nih orangnya, demi Allah, macam datuk ini sudah bungkuk sedikit. Tapi beliau berdiri sholat dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi itu. Sholat berdiri. Istirahat orang, beliau istirahat juga. Kenapa bisa seperti ini? Saya sendiri tak kuat Bapak Ibu. Saya sama teman-teman Indonesia kalau sudah 4 rakaat sholat pertama dari jam 9 itu kami kabur. Tidur, tak kuat memang. 1 jam 4 rakaat. Setelah itu nyambungnya jam berapa? Jam 2 baru kami sambung. Itu buruknya kami ya, orang-orang mahasiswa ketika di sana.
Beliau ini tetap berdiri. Nahnu naqumu bil iman. Apa jawaban mereka? Kami anak Buddha, kami berdiri dengan keimanan. Engkau berdiri dengan jasadmu yang kuat, kami berdiri dengan keimanan. Maka keimanan itulah yang menjadikan kita betul-betul akan melaksanakan malam-malam terakhir ini lebih baik atau tidak lebih baik, kita sendiri yang bisa menjawabnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya tak tahu nih Pak Camat berapa menit saya dikasih waktu ini. Ya, mungkin demikian. Nama saya sekaligus perkenalan, nama saya Rasfi Rahmadani bin Albison bin Muhammad Basri bin Muhola. Bapak dari Datuk dari Taluk Kuantan, ibu dari Jawa Tengah. Istri saya alhamdulillah baru satu, istri anak juga baru satu. Saya masih muda. Dan rumah saya saat ini di Belilas. Kalau ibu saya di Pematang Rebah saat ini hadir di soft ibu-ibu. Dan aktivitas saya saat ini saya jadi kepala sekolah SDIT di Belilas, SDIT Fastabiqul Khairat, dan saya sedang membangun pondok pesantren di Berapit, yaitu di belakang rumah makan Putri Solo seluas 6 hektar. Kami saat ini sedang membangun asrama dan masjid. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin nitip pesan sama Pak Ahmad Syukur, kalaulah misalnya bisa menyampaikan, beberapa waktu lalu ada yang mengatasnamakan Ibu Bupati kita ngecat saya. Dia mau kasih donasi, tetapi modus itu kami dapati tidak hanya sekali. Jadi kami sudah kebal. Sebelumnya atas nama Pak Junaidi Rahmat. Jadi alibinya, motifnya dia kirim 20 juta, tapi salah kirim, minta balikkan 5 juta untuk Sarawak yang lain gitu. Tapi saya bilang, karena saya banyak kenal di Sebrida, Pak Kapolsek yang baru pun saya sudah kenal. Saya bilang, Pak, Bapak rumahnya di mana? Yuk kita jumpa. Kebetulan saya banyak kenalan polisi. Setelah itu diblokir saya. Nah, kalau yang Bu Rezita itu sama, itu sudah senang betul saya kabarkan kepada yayasan, dan semoga kejadian betul, mana tahu akan disampaikan oleh Pak Ahmad ada bantuan untuk pondok pesantren Imam Syafi'i tingkat SMA. Baik, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya, mungkin banyak kurang yang saya sampaikan, mungkin ada yang menyinggung, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.